Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas untuk kuliah manajemen proyek kita akan bahas project time management. Project time management ini salah satu bagian dalam knowledge area project management yang cukup penting ya, karena membahas tentang waktu. Project tidak bisa dilepaskan dari manajemen waktu ya. Nah, apa sih pentingnya membuat penjadwalan proyek ya. Jadi kalau waktu itu kita pasti terkait erat dengan jadwal ya. Karena dalam manajemen waktu itu yang akan kita manage ya jadwal pengerjaan proyek. Di sini apa sih pentingnya project ya, schedule ya. Jadi manajer biasanya atau mungkin atasannya project manager gitu ya, biasanya menginginkan agar kita bisa mendeliver proyek tepat waktu. Biasanya mendeliver proyek tepat waktu itu merupakan salah satu tantangan yang terbesar ya, karena seperti yang kita ketahui banyak proyek di bidang IT yang akhirnya proyek itu molor ya, pengerjaannya molor lebih lama dari yang direncanakan ya. Bisa jadi kalau seperti itu yang terjadi, maka proyeknya bisa dianggap ya bisa tidak sesuai dengan rencana awal ya, akan ketika molor akan mengakibatkan kerugian juga. Kemudian jadwal ini merupakan salah satu alasan utama konflik ya, di dalam proyek ya, terutama di tengah pertama dari proyek itu. Schedule itu penting. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah waktu itu mempunyai jumlah paling sedikit fleksibilitas ya, karena apapun yang terjadi dalam proyek, nah, waktu itu akan tetap berjalan ya, waktu akan terus berjalan. Misalnya sebuah software dibutuhkan awal tahun depan gitu ya, kalaupun kita mengerjakan proyeknya itu ternyata banyak masalah, waktu kan tetap berjalan ya. Padahal proyeknya ini akan segera dibutuhkan, maka hal ini perlu dipertimbangkan dalam mengerjakan sebuah proyek. Nah, kemudian dalam membuat jadwal ini terkait erat dengan style pekerjaan individu, juga kaitannya dengan perbedaan ini ya, budaya juga dapat mengakibatkan konflik jadwal ini. Nah ini ya, maka ketika kita membuat jadwal, kemudian menunjuk seseorang anggota tim untuk menyesuaikan jadwal dengan yang kita buat, maka ini kita perlu mempertimbangkan orang yang mempunyai attitude yang baik terhadap jadwal, menyelesaikan jadwal tepat waktu sesuai dengan deadline. Beberapa orang prefer atau lebih suka untuk mengikuti jadwal, tapi banyak orang yang tidak sesuai ya, tidak mau mengikuti jadwal karena tidak mau mendapatkan pressure. Nah, itu masing-masing orang mempunyai style sendiri-sendiri. Kemudian budaya yang berbeda di negara yang berbeda mempunyai attitude yang berbeda terhadap jadwal. Kemudian di sini kita akan lihat apa saja sih proses-proses dalam project time management. Ada sekitar 6 proses dalam project time manager. Yang pertama adalah activity definition ya. Jadi di sini mengidentifikasi aktivitas spesifik
yang harus dikerjakan ya, yang harus dikerjakan oleh anggota tim dan juga stakeholder untuk menyelesaikan deliverable atau output dari project ini. Jadi aktivitasnya itu apa saja yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan project. Ya, jadi masing-masing aktivitas itu harus didefinisikan. Nah, ya itu ya. Yang pertama kita harus mendapatkan definisi dulu sebelum kita menentukan waktu untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Kita harus tahu dulu aktivitasnya itu apa sih, gitu ya. Ngapain ya aktivitasnya. Kemudian selanjutnya ada activity sequencing. Jadi urutan aktivitas. Ya, kita harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan relasi ya, atau hubungan antar aktivitas-aktivitas dalam project. Ya, kita harus tahu dulu hubungannya apa. Jadi setelah kemarin kan di project scope management kita sudah membuat WBS, work breakdown structure ya. Jadi ada berapa aktivitas tadi. Nah, masing-masing aktivitas itu kan pasti ada kaitannya satu sama yang lain. Walaupun tidak semua terkait, tapi ada beberapa yang terkait. Nah, maka kita perlu tahu hubungannya. Misalnya, kita tidak bisa membuat sebuah database kalau belum ada rancangan ERD-nya. Nah, berarti kan antara ERD dengan database-nya itu sendiri mempunyai hubungan sebab akibatnya. Jadi ada ERD dulu, baru kita bisa membuat sebuah database. Itu salah satu contoh relasi antar aktivitas dalam project. Kemudian ada uh, activity resource estimating. Jadi kita bisa mengestimasi resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Berapa banyak resource ya, yang dibutuhkan dari tim ya. Jadi berapa anggota tim yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas tadi. Nah, yang akan serahi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu aktivitas tadi. Kita bisa hitung. Kemudian di sini ada activity duration estimating. Jadi kita mengestimasi periode lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas individual. Jadi satu aktivitas itu berapa lama sih untuk menyelesaikannya? Itu namanya activity duration estimating. Jadi mengestimasi waktu untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Kemudian ada schedule development. Jadi setelah kita tahu mendapatkan definisi aktivitas, kemudian urutannya, estimasi resource, kemudian estimasi durasi setiap aktivitas. Nah, kita bisa membuat sebuah jadwal lengkap ya, urut-urutannya bagaimana, siapa nanti yang ditunjuk untuk mengerjakannya. Nah, nanti kita bisa membuat menentukan total sebuah project itu berapa lama waktu sih untuk menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita menganalisis urutan activity, kemudian mengestimasi resource yang dibutuhkan, durasinya untuk membuat sebuah jadwal proyek. Kemudian ada schedule control. Nah, kalau sudah ada jadwalnya, kita perlu mengontrol ya. Memanage atau memanage perubahan kalau perlu ada perubahan pada jadwal pengerjaan proyek. Kontrol ini tentu kita cocokkan dengan kondisi realnya ketika proyek itu berjalan, apakah sesuai dengan jadwal atau tidak. Nah, yang pertama ada selanjutnya kita bahas tentang activity definition. Jadi activity definition sebuah activity atau task ya, atau tugas atau aktivitas merupakan sebuah elemen dari pekerjaan yang ditemukan pada WBS ya. Kemarin sudah kita bahas tentang WBS. Tapi di sini di activity definition nanti kita bisa menambahkan durasi
lama waktu untuk pengerjaannya berapa lama sih, kemudian biaya yang dibutuhkan berapa, kemudian resource yang dibutuhkan berapa. Kemudian di sini ada jadi di sini intinya activity definition itu meliputi apa ya istilahnya WBS yang lebih detail. Jadi kalau kita bikin WBS, nah activity definition itu WBS, bentuk WBS yang lebih detail. Karena di sana perlu ada penjelasan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita nantinya bisa membuat sebuah perkiraan biaya dan durasi yang cukup realistis. Kemudian ada activity list. Activity list ini tabulasi atau daftar aktivitas yang dimasukkan ke dalam project schedule. Jadi kita bikin list daftar aktivitas apa saja untuk menyelesaikan sebuah proyek yang nanti akan kita masukkan ke dalam jadwal pengerjaan project. List ini harus termasuk di dalamnya ada nama aktivitasnya apa, kemudian ada ID, identifier atau nomor aktivitasnya, kemudian ada deskripsi singkat tentang aktivitasnya. Nah, di sini activity attribute ya istilahnya ini memberikan informasi untuk setiap activity seperti predecesornya siapa ya, predecessor itu activity yang dikerjakan sebelum suatu activity, kemudian suksesornya siapa, activity yang dikerjakan setelah activity apa, nanti setelah suatu activity itu apa, kemudian relasi ya, relasi logis antar activity apa, kemudian ada leads, lags, resource requirement, nanti ada penjelasannya sendiri, constraint-nya, batasan-batasannya, waktunya, tanggalnya, asumsi yang terkait dengan activity dan sebagainya. Kemudian ada istilahnya milestone. Milestone ini sebuah milestone merupakan suatu event signifikan ya. Suatu event tertentu yang capaian signifikan di dalam pengerjaan proyek. Nah, tapi milestone di sini tidak mempunyai durasi, cuma sebagai penanda bahwa suatu proyek itu sudah mencapai capaian tertentu. Nah, biasanya suatu milestone ini memerlukan beberapa activity. Nah, jadi ada suatu milestone itu biasanya sekumpulan activity. Nah, jadi ada sekumpulan activity untuk menyelesaikan sebuah milestone tadi. Milestone di sini bisa jadi merupakan sebuah tool yang berguna untuk men-setting goals atau tujuan dari jadwal tadi, dan juga berfungsi untuk memonitor progres. Contohnya milestone kalau kita sudah apa ya istilahnya tanda tangan dengan customer, membuat dokumen kunci, kemudian misalnya menyelesaikan bagian tertentu dari suatu produk. Nah, itu bisa menjadi suatu milestone. Kemudian ada istilahnya activity sequencing. Jadi urutan aktivitas ini penting. Sebelum kita membuat sebuah penjadwalan proyek, kita perlu memahami dulu urutan aktivitas yang harus dikerjakan. Jadi urutannya bagaimana? Jangan sampai kita mengerjakan tanpa tahu urutan pengerjaannya. Nah, di sini dalam membuat urutan pekerjaan, urutan aktivitas meliputi aktivitas, yaitu ada review activity, kemudian menentukan dependensi.
Jadi biasanya ada satu aktivitas yang bergantung kepada aktivitas yang lain. Contohnya yang saya contohkan tadi ya, sebelum kita bisa membuat sebuah database, kita kan perlu membuat IR diagram dulu ya. Jadi antara pengerjaan database dengan pembuatan IR diagram ini kan saling dependent. Jadi dependensi ini atau bisa disebut dengan relasi, itu kaitannya dengan bagaimana kita mengurutkan aktivitas project dan task tadi. Nah, kita perlu tahu atau perlu menentukan dependensi ya. Nanti penting untuk kita membuat critical path analysis berdasarkan urutan aktivitas proyek ini. Nah, ada 3 tipe dependensi. Yang pertama, mandatory dependency. Mandatory dependency di sini istilahnya suatu aktivitas tidak akan bisa dikerjakan tanpa aktivitas lain itu selesai dulu. Jadi secara alami ya kita tidak akan bisa mengerjakan aktivitas tersebut tanpa adanya aktivitas yang lain. Ya, secara hard logic itu seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa mengerjakan suatu aktivitas tanpa adanya aktivitas yang lain. Nah, misalnya kita tidak bisa mengimplementasikan UI kalau belum ada rancangannya, itu kan mandatory, wajib harus ada dulu. Nah, kemudian ada tipe yang lain, yaitu discretionary dependency. Kalau discretionary dependency ini dependensi yang didefinisikan oleh tim proyek. Ya. Biasanya ini istilahnya soft logic. Ya. Jadi istilahnya sebenarnya suatu aktivitas bisa saja dikerjakan bersamaan atau dikerjakan suatu lebih dulu, tetapi dengan beberapa pertimbangan ya, oleh atau kesepakatan dalam tim, maka suatu aktivitas tadi dikerjakan setelah aktivitas yang lain. Nah, maka itu disebut discretionary dependency yang disepakati oleh tim proyek. Kemudian ada external dependency. Jadi external dependency ini relasinya dengan aktivitas non proyek. Jadi di luar proyek. Misalnya kita belum bisa men-set up sebuah server kalau servernya sendiri itu belum ada ya. Jadi itu kaitannya dengan pengadaan di luar aktivitas proyeknya. Nah, kemudian ada yang namanya network diagram. Jadi network diagram di sini teknik yang biasanya dipilih untuk menunjukkan urutan aktivitas-aktivitas di dalam proyek. Jadi network diagram ini adalah sebuah skema display yang menunjukkan relasi logik ya, antara aktivitas tadi dan juga untuk melihat urutan proyek activity. Ada 2 format untuk membuat network diagram. Ada yang formatnya arrow, ada yang formatnya precedence diagram method. Arrow di sini nanti dalam bentuk anak panah ya. Precedence diagram method ada formatnya tersendiri. Nah, ini contoh activity on row network. Jadi network diagram yang dibuat dalam format anak panah ya. Jadi activity di sini digambarkan dengan anak panah. Jadi anak panah ini activity ya, jangan salah. Activity tidak digambarkan dengan lingkaran. Lingkaran di sini menggambarkan urutan aktivitas. Nah, sedangkan aktivitasnya digambarkan dengan anak panah. Nah, ini ada activity A, activity B,
activity C. Ini ada activity D, activity E, activity F, dan seterusnya ada activity G. Nah, yang 1, 2, 3 ini urutan ya, urutan activity. Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa A1 itu artinya bahwa activity A mempunyai durasi 1 hari. Ini mempunyai durasi 1 hari, B mempunyai durasi 2 hari, C mempunyai durasi 3 hari. Jadi di sini kita bisa lihat kan ketika suatu proyek start ya, ada 3 activity yang berjalan secara paralel. Tapi karena activity A ini waktunya paling pendek, ya, maka activity D yang merupakan activity yang mempunyai dependensi dengan activity A bisa dikerjakan setelah activity A ini selesai. Nah, jadi di sini kenapa ini ada activity A, kemudian ada tanda angka 2, ini menunjukkan bahwa setelah 1 ini yang dikerjakan ya ini, karena dia yang paling cepat. Kemudian di sini kenapa D ini ada di terusannya A, ya karena D ini mempunyai dependensi A. Nah, di sini H mempunyai dependensi D, J nah, di sini mempunyai dependensi HFI. Nah, kalau yang H di sini mempunyai dependensi DE dan seterusnya. Jadi bisa menggambarkan dependensi antar aktivitas dan sehingga nanti kita bisa menghitung critical path analysis juga. Kemudian di sini jadi metode membuat network diagram dengan model activity on arrow, activity-nya tadi itu direpresentasikan dengan anak panah, kemudian knot atau circle itu menggambarkan starting dan ending point-nya, dan angkanya itu menunjukkan urutan aktivitasnya. Kemudian hanya dapat menunjukkan finish to start dependency. Kemudian ada PDM. PDM ini nanti yang bisa ditunjukkan itu lebih lengkap daripada AOA. Jadi kalau PDM ini activity-nya itu direpresentasikan dalam bentuk box. Kemudian anak panahnya itu menunjukkan relasi antar activity. PDM ini lebih populer daripada ADM karena nanti yang bisa ditampilkan di dalam PDM lebih lengkap daripada ADM ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada beberapa tipe task dependensi yang disupport oleh PDM. Ada finish to start ya, finish to start. Jadi task B tidak dapat dimulai sampai task A itu selesai. Jadi kalau bentuknya seperti ini A, B, jadi kan task B itu tidak bisa mulai kalau A ini belum selesai. Kemudian ada start to start, berarti task B ini tidak dapat dimulai sampai task A itu mulai, jadi harus berbarengan. Kemudian finish to finish, task B tidak dapat selesai sampai task A selesai, jadi selesainya harus barengan. Kemudian ada start to finish, task B tidak dapat selesai sampai task A itu mulai. Jadi kalau task A belum mulai, task B belum bisa dianggap selesai. Nah, contoh dari PDM itu seperti ini ya. Jadi formatnya beda dengan yang arrow tadi. Kalau yang PDM di sini selain ada ini menunjukkan nama aktivitinya, kemudian kapan mulai, kapan selesainya itu bisa dilihat sini, tanggal mulai kapan, tanggal selesai, ID-nya ada, durasinya ada. Nah, nanti di sini race ini menunjukkan nanti siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini antara ini yang network diagram PDM sama dengan yang ADM itu satu project yang sama ya, cuma ditampilkan dalam format yang berbeda. Ini maka sini bisa lihat D itu mempunyai dependensi A, H, dependensi D dan E, J dependensi dengan H, F, I sama, cuma formatnya yang berbeda. Nah,
sebelum kita bisa mengestimasi durasi sebuah activity ya, misalnya di sini kan ada suatu activity A durasinya 1 hari, activity D durasinya 4 hari. Nah, bagaimana sih kita bisa uh, menentukan durasi suatu activity? Ada beberapa cara. Kita perlu tahu berapa sih jumlah resource yang kita punyai. Resource ini adalah anggota tim yang bisa mengerjakan activity tadi. Misalnya kalau ada activity yang terkait dengan desain, ya berarti kita punya desainer. Activity yang mempunyai terkait dengan membuat program, ya kita mempunyai programmer gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami jumlah resource kita dan tipe resource kita yang akan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap activity tadi. Nah, kita perlu mempertimbangkan beberapa isu penting di dalam mengestimasi resource. Seberapa sulit sih sebuah resource tadi untuk menyelesaikan beberapa penting sih untuk bisa menyelesaikan suatu activity tadi di dalam proyek ini. Kemudian apakah organisasi kita mempunyai sejarah atau histori untuk menyelesaikan sebuah activity yang sama. Misalnya di proyek sebelumnya kita pernah menyelesaikan activity tadi. Nah, kita bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan mengestimasi activity ini berapa lama untuk pengerjaannya. Kemudian apakah resource yang dibutuhkan itu tersedia, apakah kita mempunyai resource tertentu gitu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini ada contoh gambaran resource allocation metric ya. Nah, misalnya di sini sebuah task A itu mempunyai effort 8. Nah, nanti kita lihat effort ini misalnya sebuah task tadi dikerjakan oleh satu orang sendiri membutuhkan waktu 8 hari atau 8 minggu gitu ya ini istilahnya. Nah, kemudian tapi kalau satu pekerjaan tadi dibagi untuk dikerjakan oleh beberapa orang, nah, maka durasinya berapa gitu ya. Nah, nanti misalnya di sini kan di sini 80%, itu maksudnya si Sam ini cuma bisa mengerjakan task A itu total 80% dari waktu yang dia punyai gitu ya. Kalau Sally 60%. Nah, kalau di total ini semuanya ada 400%. Nah, berarti nanti kita bisa membagi 8 ini dibagi 4. Nah, dibagi 4 berarti nanti minimum durasinya ya 2 hari. Misalnya ini untuk task B ini effortnya 9, yang mengerjakan 3 orang bisa 100%, maka durasinya berarti 3 gitu ya. 9 dibagi dengan 300% ya, 9 bagi 3. Contohnya seperti itu. Yang lain juga sama ya. Sini. Nah, ini 100% berarti kan ada 3 orang yang full time bisa mengerjakan task C tadi. Tinggal dibagi 3. Tapi kalau nah, gambarannya seperti itu. Nah, berarti ada istilahnya ada durasi, ada effort ya. Durasi ini waktu sesungguhnya untuk menyelesaikan aktual atau waktu sesungguhnya untuk menyelesaikan suatu activity tadi, plus atau ditambah waktu ini ya, waktu yang berjalan, waktu yang tidak waktu di mana anggota tim itu tidak mengerjakannya. Misalnya ada waktu liburan, itu kan tetap dihitung, tapi di sana si pekerja kan tidak mengerjakan apapun. Misalnya hari Sabtu Minggu itu kan tetap saja dihitung. Misalnya suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari
Ya, itu kan juga dihitung dari waktu Sabtu Minggu. Itu karena istilahnya waktu sesungguhnya ya. Kemudian effort ini uh, waktu waktu benar-benar waktu yang dihitung untuk menyelesaikan sebuah task. Jadi untuk menyelesaikan sebuah task tadi itu butuh berapa lama, berapa waktunya sih gitu ya. Tapi di sini uh, waktu perkiraannya bukan waktu sesungguhnya. Waktu sesungguhnya di durasi. Nah, ketika anggota tim untuk mengerjakan sebuah pekerjaan tadi, maka perlu membantu untuk membuat estimasi yang tepat ya, untuk membuat estimasi di setiap aktivitas tadi. Kemudian ada istilahnya 3-point estimate. Jadi kita bisa mengestimasi sebuah aktivitas itu dengan menghitung ada tiga poin ya. Jadi waktu optimis, waktu optimistic, most likely, dan pessimistic. Jadi ada tiga. Kalau optimistic berarti paling cepat, most likely tengah-tengah, pessimistic yang paling lambat. Nah, jadi untuk memperkirakan berapa lama waktu untuk menyelesaikan sebuah activity, bisa kita beri tiga poin ini. Ini salah satu caranya ya. 3-point estimate ini nanti dibutuhkan untuk membuat estimasi PERT ini. Misalnya suatu activity itu bisa dikerjakan kalau dengan estimasi optimistik itu membutuhkan waktu 3 minggu, yang membutuhkan kalau most likely-nya 4 minggu, pessimistiknya 5 minggu. Nah, itu nanti setiap activity bisa kita perkirakan dengan 3 poin tadi. Nah, kemudian dalam kita membuat atau mengembangkan sebuah schedule, kita perlu menggunakan hasil dari proses time management yang lain tadi ya, untuk menentukan kapan mulai, kapan selesai dari proyeknya. Jadi tadi kan kita sudah membuat activity definition, kemudian resource estimating, kemudian duration estimating, dan sebagainya. Itu nanti bisa kita gunakan untuk mengembangkan jadwal ini. Kita harus tujuan atau ultimate goal-nya membuat sebuah project schedule yang realistik, yang nanti sebagai basis kita untuk memonitor progres dari projectnya ya, berdasarkan dimensi waktu. Ada tool penting ya untuk kita membangun sebuah schedule development, membangun sebuah jadwal. Ada Gantt, ada critical path analysis, critical change scheduling, ada PERT analysis. Nah, yang pertama ini ada Gantt. Gantt di sini akan menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek ya. Dengan membuat daftar proyek activity, kemudian dikaitkan dengan kapan mulai, kapan selesai dalam format kalender. Ada beberapa simbol yang biasa digunakan. Ada black diamond, ini menggambarkan milestone. Ada tick black bars, ini menggambarkan summary task ya. Jadi kumpulan dari beberapa task dengan kategori tertentu. Kemudian ada lighter horizontal bar, ini menunjukkan durasi ya, durasi setiap activity. Kemudian arrow ini menggambarkan dependensi. Nah, ini contoh Gantt. Ini menunjukkan dependensi arrow-nya. Nah, ini yang lebih lengkap. Icon-iconnya ya. Nah, ini menggambarkan milestone,
ini menggambarkan milestone, menggambarkan summary ya, summary activity. Ini menggambarkan individual activity. Nah, kemudian di sini ada tanda panah, ini menggambarkan dependensi. Nah, untuk menambahkan milestone di dalam Ganjar, milestone ini akan menunjukkan event-event yang penting atau untuk penyelesaian sebuah proyek. Nah, milestone di sini biasanya ada SMART kriteria dalam kita menentukan milestone ya. Ada kriteria spesifik, measurable bisa diukur, assignable bisa istilahnya bisa diberikan penugasan kepada anggota tim, kemudian realistis ya, dan time frame mempunyai jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada critical path method, CPM. CPM ini kelanjutan dari yang tadi ya, teknik network diagram. Nah, jadi CPM ini teknik network diagram yang digunakan untuk memprediksi total waktu durasi proyek. Ya. Jadi critical path di sini untuk sebuah proyek, critical path untuk sebuah proyek merupakan sekumpulan aktivitas ya yang menentukan waktu paling cepat sebuah proyek itu dapat diselesaikan. Nah, jadi berapa lama waktu tercepat menyelesaikan sebuah proyek itu bisa dilihat di dalam critical path-nya. Jadi critical path di sini nanti digambarkan sebagai jalur terpanjang di dalam network diagram. Nah, kita bisa melihat jalur dari awal sampai akhir yang terpanjang, itulah critical path. Kemudian ada ini critical path biasanya mempunyai jumlah slack atau float yang paling kecil. Slack dan float itu apa? Istilahnya slack dan float ini waktu dari activity yang dapat di-delay, dapat diundurkan gitu ya, tanpa mendelay activity proyek secara keseluruhan, tanpa mendelay waktu penyelesaian proyek. Itu slack-nya. Jadi misalnya ada suatu activity yang bisa di-delay tanpa perlu mendelay waktu penyelesaian keseluruhan proyek, itu disebut ada slack, ada float-nya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung critical path? Ya, kita perlu membuat sebuah network diagram yang baik dulu, kemudian kita tambahkan estimasi durasi untuk setiap activity pada network diagram, kemudian kita hitung path yang paling panjang, itulah critical path. Jika satu atau lebih activity ya di dalam critical path itu membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh proyek ya, jadi jadwal seluruh proyek pasti akan mundur. Nah, itulah pentingnya kita memahami ada critical path. Nah, jadi ketika ada satu activity yang waktu penyelesaiannya itu mundur di dalam jalur critical path tadi, maka seluruh proyek pasti akan mundur waktu penyelesaiannya. Kecuali kalau ada ya perbaikan di jadwal-jadwal setelahnya. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menentukan critical path di dalam suatu proyek. Ya. Ini contoh proyek yang dulu, yang sebelumnya yang sudah kita buat. Jadi kita perlu membuat sebuah network diagramnya dulu. Seperti ini, network diagram yang menggambarkan lama waktu durasi setiap activity
dan koneksi dependensi antar activity. Nah, kemudian kita bisa hitung durasi dalam setiap path-nya. Misalnya di sini path yang pertama itu adalah path A, D, H, J. Nah, kita hitung panjangnya berapa? 14 hari. Kemudian B, E, H, J. Panjangnya 16 hari. Kemudian yang lain B, F, J. 9 hari. C, G, I, J. 14 hari. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menganalisa path-nya, kemudian kita hitung berapa lama waktunya setiap path tadi. Nah, kemudian path yang paling panjang itulah critical path. Nah, berarti yang paling panjang adalah path kedua BEHJ, yaitu 16 hari. Maka itulah critical path untuk project X. Nah, kemudian ada istilahnya free slack, total slack, forward pass, dan backward pass ya di dalam membuat analisis critical path ini. Jadi kalau free slack itu merupakan jumlah waktu dari sebuah activity dapat didelay tanpa perlu mendelay start awalnya dan juga tanpa perlu mendelay activity setelahnya. Itu free slack. Kemudian ada total slack atau total float. Ini jumlah waktu activity yang dapat didelay dari pertama start tanpa perlu mendelay keseluruhan jadwal waktu yang direncanakan. Jadwal waktu proyek yang direncanakan. Itu total slack, jadi total keseluruhan slack. Kemudian ada forward pass. Ini di dalam network diagram untuk menentukan early start paling awal dan waktu selesainya kapan. Kemudian ada backward pass, ini menentukan start akhirnya dan waktu selesainya kapan ya. Nah, contohnya digambarkan di sini ya. Jadi ini gambaran contoh network diagram. Mulai di sini ada 3 network diagram. Network diagram A, network diagram B, network diagram C. Ya. Network diagram A mempunyai durasi 5, B 10, C 7. Jadi di sini bisa kita gambarkan karena A dan B ini mulainya berbarengan, mulainya bersamaan, karena durasinya lebih lama yang B, maka yang activity yang A ini bisa di-delay. Maksimal delaynya ini 5 hari ya. Karena ini selisihnya 5. Jadi di sini bisa kita lihat early start-nya. Ini digambarkan di sini early start-nya 0. Jadi kalau mau cepat-cepat dikerjakan, berarti dari waktu hari ke-0 itu sudah dikerjakan sampai selesai waktu ke-5. Jadi tetap akan ada waktu setelah 5 ya, 5 hari. Kemudian early finish-nya yang di sini. Early finish, kemudian ini late start. Jadi kalaupun kita mau mendelay di activity A itu bisa. Jadi misalnya kita mulai dari hari ke-5 sampai hari ke-10, jadi itu tidak masalah karena nanti tidak akan mendelay activity setelahnya. Nah, karena activity C ini kan untuk memulai kan perlu activity A dan B ya. Yang mana activity B itu 10 hari. Maka kalau A ini di-delay 5 hari ya nggak masalah. Asal tidak molor lagi, maka tidak akan memperlambat mulainya activity C ini. Nah, ini ada 3 teknik utama untuk memperpendek jadwal pengerjaan proyek. Yaitu ada shortening. Shortening ini jadi durasi dari activity yang ada di dalam critical path itu kita tambahkan resource atau kita ubah scope-nya sehingga kan penyelesaiannya bisa lebih cepat. Kemudian ada crashing activity.
Ini juga mirip dengan shortening ya. Jadi intinya activity-nya itu kita percepat penyelesaiannya untuk mempercepat jadwal pengerjaan proyek. Kemudian ada fast tracking. Kalau fast tracking ini kita mulai lebih dulu beberapa activity yang bisa dikerjakan. Kalau ada activity yang bisa dikerjakan lebih dulu, kita kerjakan duluan agar nanti selesainya lebih cepat. Kita bahas tentang program evaluation and review technique. Jadi ada PERT ya, merupakan teknik dalam network analysis digunakan untuk mengestimasi durasi project uh, ketika ada tiga ini ya ketidakpastian dalam satu activity, durasi aktivitinya ya. Di sini kalau PERT ini kita menggunakan ada optimistic, most likely, dan pessimistic ya. Jadi ada tiga estimasinya atau istilahnya 3-point estimate. Nah, gambarnya seperti ini ya. Contohnya rumusnya ini ada optimistic time ditambah 4 kali most likely time ditambah pessimistic time dibagi 6. Nah, misalnya di sini kita ketahui optimistic time-nya itu 8 hari, most likely-nya 10 hari, pessimistic time-nya itu 24 hari. Maka kita bisa hitung uh, rata-rata pertnya ini menggunakan ini 8 hari ditambah 4 kali 10 ditambah 24 bagi 6. Nah, maka berdasarkan PERT formula kita bisa menentukan menggunakan durasinya itu 12 hari. Nah, ini 12 hari bisa kita pakai di dalam network diagram. Nah, selanjutnya ada schedule control. Jadi schedule control ini proses kita melakukan reality check pada schedule. Jadi setelah kita udah buat schedule, maka perlu kita cek lagi apakah sesuai dengan realitas. Di dalam membuat schedule control itu kita perlu adanya rencana daruratnya. Jadi misalnya ada beberapa activity yang molor, maka kita perlu menentukan apa rencana daruratnya, misalnya menambahkan resource dan lain-lain. Nah, kemudian kita perlu ini ya, jangan sampai memberi perencanaan kepada setiap orang itu 100% untuk kapasitinya, karena kita tahu tidak semua orang bisa setiap saat bisa memberikan 100% waktunya untuk sebuah proyek. Nah, kita perlu mengadakan sebuah progress meeting dengan stakeholder untuk mengetahui progres waktu atau mengkomunikasikan jadwal, misalnya ada isu-isu di dalam jadwal apakah karena ada yang tidak sesuai dengan real pengerjaan proyeknya, itu perlu dilakukan meeting dengan stakeholder. Nah, tujuan dari schedule control ini adalah kita perlu mengetahui progress report-nya, kemudian misalnya perlu ada perubahan jadwal, maka perlu didiskusikan di dalam prosedur schedule control. Kemudian kita nanti bisa menggunakan teknik atau tools, misalnya project management software di dalam schedule control ini. Nah, kemudian ada istilahnya variance analysis untuk mengetahui perbedaan antara yang direncanakan dengan realnya. Kemudian ada performance management. Nah, misalnya kita bisa dengan earn value nantinya. Oke, mungkin itu terkait project time management. Terima kasih.